Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membuat kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Jadi saya sudah menyampaikan ya di awal, ketika saya sedang menjelaskan atau menerangkan dan menulis di papan tulis, kali ini juga menulis di catatan kalian masing-masing, agar ketika kalian sedang ujian, catatan itu bisa menjadi referensi kalian gitu. Oke, baik. Yang pertama itu kita sudah menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Kalian sudah mencatatnya masing-masing ya. Jadi ketika saya bertanya pada kalian juga harus bisa menjawabnya. Oke, saya akan bertanya pada Anissa. Silakan, apa itu pengertian teks prosedur? Oh iya, betul sekali Anissa. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan step-step atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Contohnya itu seperti membuat mie instan atau membuat nasi goreng, membuat pintu atau menyalakan smartphone, menyalakan TV, menggunakan smartphone. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dimengerti? Baik, bagus kalau sudah bisa dimengerti. Oke, yang kedua itu tadi saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama itu teks prosedur menggunakan kata kerja. Lalu yang kedua itu teks prosedur menggunakan kata konjungsi. Yang ketiga yaitu teks prosedur itu menggunakan kata teknis. Yang keempat itu terdapat tujuan dalam teks yang akan dibahas. Yang tujuannya itu seperti jika kalian ingin membuat nasi goreng ya tujuannya itu seperti kayak kalian ingin mengenalkan atau lebih ingin mengenalkan nasi goreng itu kepada seluruh dunia, misalnya seperti itu ya. Terus yang kelima ada terdapat alat dan bahan yang digunakan. Nah, ada yang ingin ditanyakan di ciri-ciri teks prosedur ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, lalu yang ketiga ada jenis-jenis teks prosedur. Silakan Adika, apa itu jenis-jenis teks prosedur dan ada berapa? Ya, betul sekali Adika, pintar ya. Oke, jadi jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Lalu yang kedua itu ada teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga itu ada teks prosedur protokol. Nah, betul sekali ya Dika. Oke, selanjutnya itu terdapat struktur dalam teks prosedur. Yang pertama itu mempunyai tujuan. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan ya, kalian itu harus menjelaskan tujuannya apa sih kalian menulis teks prosedur ini, seperti itu. Lalu yang kedua ada materialnya. Nah, yang ketiga itu ada langkah-langkahnya, langkah-langkah atau step-stepnya dalam membuat sesuatu. Ya, seperti kalian ingin membuat mie instan, itu harus menjelaskan langkah-langkahnya itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang ya. Jadi penegasan ulang itu berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik, seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberi ya kalian tugas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dicatat ya tugasnya. Yang pertama, tugasnya itu kalian harus membuat teks prosedur. Terserah kalian ingin membuat makanan atau membuat sesuatu benda seperti itu, atau ingin membenarkan sesuatu, terserah kalian mau seperti apa ya membuat teks prosedur. Dan yang kedua, kalian harus membawa bahan-bahan dan alatnya. Bahan-bahan dan alat untuk membuat sesuatu. Nah, nanti kita di pertemuan minggu ke depan kita akan mempraktikkan bagaimana sih cara atau membuat sesuatu gitu, seperti yang terdapat dalam teks prosedur ini, seperti itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi dalam penugasan untuk minggu depan? Kalau sudah mengerti semua, saya akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya
kita doa terlebih dahulu ya. Nih, silakan KM untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk pembahasan kali ini saya sudahi ya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.